Jurnalis Sportbild Christian Falk melaporkan jika Bayern Munich memiliki ide gila untuk meningkatkan lini serang mereka di musim 2025-2026. Ide tersebut bisa diwujudkan jika Harry Kane dan Benjamin Sesko berada di satu tim. Bayern Munich berniat untuk menggeser posisi Harry Kane sebagai striker utama mereka ke gelandang, tepatnya nomor 10. Sedangkan Benjamin Sesko akan mengisi posisi Harry Kane di lini serang. Bayern Munich memang tertarik untuk mendaratkan Benjamin Sesko musim panas ini. Mereka berniat untuk menduetkan Sesko dengan Kane di lini depan. Pep Guardiola mengambil keputusan besar jelang musim baru dengan menunjuk Erling Haaland sebagai salah satu kapten Manchester City. Biasanya kelompok kepemimpinan di Manchester City terdiri dari 5 pemain yang dipilih melalui pemungutan suara oleh para pemain dan staf pada awal musim. Namun musim ini Pep Guardiola memutuskan turun tangan langsung setelah kecewa dengan dinamika kepemimpinan pada musim sebelumnya. 4 pemain yang ditunjuk Guardiola menjadi kapten musim ini adalah Ruben Dias, Bernardo Silva, Rodri, dan Erling Haaland. Juara bertahan Premier League Liverpool dikabarkan telah mengambil keputusan untuk melepas Andy Robertson yang kabarnya menjadi incaran Atletico Madrid. Menurut laporan dari Football Insider, The Reds terbuka untuk menguangkan pemain internasional Skotlandia tersebut. Meskipun masih dianggap sebagai anggota penting skuad, performa Robertson menurun di bulan-bulan terakhir musim. Dengan sisa kontrak hanya 1 tahun, Liverpool kini condong pada opsi penjualan jika ada tawaran yang tepat daripada memberikan kontrak baru yang menguntungkan. CEO klub Saudi Pro League Al Hilal Steve Calzada mengungkapkan bahwa gagasan untuk meminjam Cristiano Ronaldo sebelum Piala Dunia antar klub akan menjadi tindakan yang tidak masuk akal. Klub Riyadh ini sempat dikaitkan dengan kemungkinan kesepakatan untuk penyerang Portugal berusia 40 tahun itu setelah FIFA memperkenalkan jendela transfer tambahan awal bulan ini. Menariknya, kedua klub rival dari Riyadh ini sama-sama dikendalikan oleh Public Investment Fund atau PIF. Ketika ditanya apakah mereka hampir merekrut sang penyerang, Steve pun membantahnya. Manchester United dilaporkan mengalihkan fokusnya ke gelaran Euro 2021 untuk memantau talenta muda Braga, Roger Fernandes. Remaja asal Portugal itu diharapkan bisa tampil menonjol bagi tim U21 Portugal, di mana Setan Merah telah memantau penampilannya sepanjang turnamen. Ketertarikan United pada Fernandes sudah ada sejak mereka gagal mendapatkan Giovanni Quenda yang kini bermain untuk Chelsea. Saat ini Setan Merah akan terus memantau pemain muda 19 tahun itu, di mana ia diperkirakan akan memainkan peran kunci. Barcelona berharap dapat memperoleh dana pada musim panas ini dan mereka bermaksud melakukannya dengan menjual pemain. Sejumlah kandidat telah muncul dalam beberapa minggu terakhir dan diantaranya adalah Pau Victor. Namun mereka yang berharap untuk mengontraknya secara permanen mungkin akan kecewa dengan harga yang diminta Barcelona. Seperti dilansir The Athletic, klub Katalan itu menginginkan 20 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun itu. Oleh karena itu opsi peminjaman lebih menjadi pertimbangan, mengingat Barca juga siap meminjamkannya untuk mendapatkan menit bermain. AC Milan telah memutuskan untuk bergerak maju dalam upaya mendatangkan Giovanni Leoni dari Parma. Negosiasi dengan agen pemain sudah dilakukan. Kini kabar terbaru menyebut jika pergerakan Milan tampak semakin cepat. Menurut laporan Milan News, beberapa diskusi telah dilakukan dengan agen Leoni dan Iglitari menganggapnya sebagai salah satu prioritas untuk memperkuat lini pertahanan. Leoni memiliki kontrak dengan Parma hingga Juni 2029. Nilai pasarnya saat ini sekitar 6 juta euro, namun Parma dikabarkan mematok harga 20-25 juta euro untuk melepas sang pemain di musim panas ini. Alexander Zinchenko dikabarkan ingin berpisah dengan Arsenal pada musim panas ini seiring dengan mencuatnya Atletico Madrid sebagai klub terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Menurut laporan eksklusif dari Cult of Sight, bek kiri asal Uruguay itu telah terlibat dalam pembicaraan awal yang menunjukkan prospek positif dengan raksasa La Liga tersebut. Meskipun tahap awal diskusi ini berjalan positif, belum ada kesepakatan konkret yang tercapai mengingat negosiasi resmi antara kedua klub belum dibuka. Kini transfer Zinchenko sangat bergantung pada bagaimana Atletico akan mengembangkan target bek kiri lainnya. Real Madrid sejauh ini telah aktif di musim panas dengan mendatangkan 3 pemain baru dan masih mengusahakan pemain lainnya. Menurut laporan terbaru, Madrid tertarik pada Nico Williams yang memiliki klausul pelepasan 58 juta euro yang naik menjadi 62 juta euro. Real Madrid telah mendekati pemain tersebut dan bersedia mengaktifkan klausul pelepasannya. Namun rupanya mereka ditolak oleh Nico Williams. Sang pemain menegaskan bahwa satu-satunya klub La Liga yang akan ia pertimbangkan untuk bergabung jika ia meninggalkan Athletic adalah Barcelona.
Manchester United dikabarkan memberikan tawaran dengan nilai fantastis untuk mendatangkan Rafinha dari Barcelona pada musim panas tahun ini. Dilansir dari Vicahes, United dilaporkan telah mengajukan tawaran fantastis senilai 150 juta euro kepada Barcelona untuk mendapatkan Rafinha. Superstar Brazil ini menjadi incaran setan merah yang berambisi mendatangkan pemain sayap kanan kelas dunia menjelang bursa transfer musim panas. Barcelona sendiri sempat mempertimbangkan untuk menjual bintang mereka, mengingat ia dapat menghasilkan biaya transfer yang sangat besar. Kontrak Son Heung-min di Spurs akan habis pada musim panas 2026. Sejauh ini belum ada tanda-tanda kontrak baru bagi pesepak bola yang bulan depan akan berusia 33 tahun itu. Menurut laporan Talksport, ada 3 klub Arab Saudi yang berminat mendatangkan Son Heung-min di bursa transfer musim panas kali ini. Masih dalam laporan yang sama, klub-klub Saudi Pro League harus menyiapkan dana sekitar 34 juta pound sterling untuk bisa merekrut Son. Namun, disebutkan pula bahwa Spurs belum akan melepas Son sebelum 3 Agustus 2025. Pada tanggal tersebut, Spurs dijadwalkan akan menghadapi Newcastle di Seoul, Korea Selatan. Pilar Real Madrid Arda Güler dilaporkan masuk dalam bidikan Bayer Leverkusen untuk menggantikan Florian Wirtz yang akan hengkang dari Bay Arena. Namun belum diketahui apakah sang pemain tersedia atau tidak di musim panas nanti. Wirtz memang bakal meninggalkan klub guna merapat ke Liverpool. Guna mengisi kekosongan, sejatinya Leverkusen bakal mengamankan Nico Paz. Namun lantaran sulit untuk mengamankan Paz, laporan Bild mengklaim jika Leverkusen mengalihkan bidikan ke Arda Güler. Sejauh ini belum ada konfirmasi apakah sang pemain akan masuk dalam rencana Xabi Alonso atau tidak. Ambisi Manchester United memiliki striker haus gol Victor Gyökeres akan mendapatkan rintangan berat. Pasalnya, Juventus dikabarkan siap memanaskan persaingan. Mereka bahkan sudah menyiapkan rencana gila untuk menyalip MU dan Arsenal. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Juventus rela melepas 8 pemainnya sekaligus di musim panas 2025. Penjualan pemain ini dilakukan demi memenuhi klausul permintaan Sporting CP untuk Gyökeres yang mencapai 80 juta pound sterling. 2 pemain yang diharapkan bisa menyumbang dana besar perekrutan Gyökeres adalah striker Dusan Vlahovic dan gelandang Douglas Luiz. Persaingan memperebutkan tanda tangan Joao Pedro memanas di bursa transfer musim panas 2025. Newcastle United kini dilaporkan cemas karena Chelsea akan membajak transfer sang striker. Pedro menjadi rebutan setelah tampil impresif dalam 2 musim terakhir bersama Brighton. Menurut laporan Talksport, Newcastle tengah mempersiapkan tawaran resmi untuk Pedro. Namun mereka tak ingin terjebak dalam perang harga, mengingat Brighton mematok nilai sekitar 70 juta pound sterling. Kekhawatiran Newcastle muncul karena Chelsea dikenal tidak ragu menggelontorkan dana besar jika sudah mengincar pemain tertentu. Barcelona resmi merekrut pembelian pertama mereka di bursa transfer musim panas ini. Mereka mendatangkan Joan Garcia yang direkrut dari Espanyol setelah Barca mengaktifkan klausul pelepasan senilai 25 juta euro. Sang pemain akan menandatangani kontrak dengan klub untuk 6 musim ke depan hingga 30 Juni 2031. Garcia adalah salah satu kiper terbaik La Liga musim ini. Ia menjadi pemain terbaik Espanyol yang paling mengesankan dan membantu menyelamatkan mereka dari degradasi. Dengan kepindahannya, Garcia menjadi pemain Espanyol pertama dalam 31 tahun yang langsung pindah ke rival terbesar mereka, Barcelona. Defensa Sentral melaporkan jika David Alaba memberitahu pelatih barunya Xabi Alonso bahwa ia akan bertahan di Real Madrid. Ungkapan itu muncul usai dirinya dirumorkan akan dijual Los Blancos musim panas ini. Rentetan cedera menyebabkan Madrid berniat untuk melepasnya di bursa transfer musim panas ini. Sudah ada tim yang tertarik untuk mendatangkan Alaba. Tim tersebut tidak lain adalah mantannya sendiri, Bayern Munich. Pelatih timnas Australia Ralf Rangnick membocorkan hal tersebut. Dalam wawancaranya, Rangnick mengatakan bahwa Bayern tertarik memulangkan Alaba. Liverpool melakukan perombakan besar-besaran dengan beberapa pemain yang dilepas. Laporan dari Italia menyebut bahwa 2 penyerang yakni Darwin Núñez dan Federico Chiesa telah menyetujui kepindahan mereka ke Napoli. Pelatih Napoli Antonio Conte tengah mencari tambahan daya gedor untuk menopang Romelu Lukaku di lini depan. Namun baik Núñez maupun Chiesa datang dengan catatan tanda tanya. Núñez hanya menjadi starter dalam 8 laga Premier League musim lalu dan mencetak 5 gol dari total 30 penampilan. Sementara itu cedera membuat perjalanan karir Chiesa di Anfield nyaris tidak pernah benar-benar dimulai.
Manchester City memulai kiprah di grup G Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan kemenangan atas Wydad Casablanca. Bermain di Lincoln Financial Field Rabu malam waktu Indonesia Barat, The Citizens menang dengan skor 2-0. Gol Phil Foden dan Jeremy Doku pada babak pertama sudah cukup untuk mengantarkan wakil Inggris itu meraih 3 poin perdana. Meski bermain dengan 10 pemain di akhir laga, City berhasil mempertahankan keunggulan berkat dominasi bola yang mengontrol ritme pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Real Madrid bermain imbang saat menghadapi Al Hilal pada laga lanjutan grup H Piala Dunia Antar Klub. Bermain di Hard Rock Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain imbang 1-1. Pasukan Xabi Alonso unggul lebih dulu melalui gol Gonzalo Garcia di menit 34. Namun pasukan Simone Inzaghi memberikan perlawanan dan berhasil membalas di menit 41. Ruben Neves mengeksekusi penalti dengan tembakan akuratnya yang masuk ke kanan gawang. Pada akhirnya skor 1-1 tak berubah hingga pertandingan usai.